Halo, ketemu lagi di Brand Hunter Talk. Kali ini kita berkesempatan untuk ngobrol bareng teman kita di seberang sana, di Jepang. Ini ada adik saya, Adrian Setio Prakoso, dan temannya Saki Morikawa. Hello Adrian, hello Saki, how are you? Hello, I'm fine, thank you. How are you? Iya, Saki, apa kabar? Apa kabar Ian? Baik. Oke. Selamat siang. Selamat siang. Di sana jam berapa Mas Ian? Mas Adrian? Ini jam 4 Oh, jam 4. sore. Oh, selisih 2 jam sama Indonesia ya? Ya, Jepang Oke. lebih cepat. Oh, Jepang lebih cepat 2 jam. Ya. Di sana gimana keadaan saat corona? Pandemi ini gimana? Lockdown. Di sini masih lockdown dan kasus baru juga masih terus banyak sih, 20 orang. Oke. Berarti secara keseluruhan memang masih work from home ya? Ya, sebagian besar masih work from home. Tapi sudah ada kantor yang masuk atau ada new normal, ada nggak di sana new normal? No, I don't think there is a term of new normal here, ya. Well, there is, but not some people are not really following. Iya, right. Yeah. Jadi sebenarnya ada aturan-aturan baru di sini, Ya. cuman beberapa orang juga nggak ngikuti gitu. Oh ya, berarti sama lah ya sama sini ya. Oke, kalau di Jogja relatif dalam seminggu terakhir, ya udah 2 kali seminggu pertama dulu sempat 0, terus ada kasus tambahan 2, terus 0 lagi sekarang. Tapi di Surabaya jadi zona merah tua, jadi zona hitam. Jakarta mulai turun, tetapi Jawa Timur yang malah kasus tertinggi sekarang. Oke. Gitu ya, nggak mungkin pada mudik ya kali ya. Oke, Mas Adrian dan Saki, di episode kali ini mungkin nanti kita akan bahasnya campur-campur ya, karena untuk dengan Mas Adrian ini asli dari Jogja juga, dia dulu S1-nya di UGM akuntansi dan sekarang dia bekerja di risk management di sebuah perusahaan di Jepang, dan Saki bekerja di sebuah perusahaan juga di Jepang. Saki asli Jepang, Mas Ian asli Jogja. Jadi kita nanti bahasnya mungkin agak dua, karena video ini tanpa edit dan murni, sehingga Mas Ian akan bahasa Indonesia, lalu Saki saya nanti bertanya dengan Saki Morikawa dengan bahasa Inggris, karena jujur saya nggak bisa bahasa Jepang. I can't speak Japanese. Saya nggak bisa bahasa Jepang sama sekali, jadi ya sedikit-sedikit menggunakan bahasa Inggris. Oke, pertama mungkin saya akan bertanya kepada Mas Ian, karena memang waktu mereka juga nggak banyak. Ini ada saya nyelo waktu mereka, saya minta waktu mereka sebentar di sela-sela liburan. Ini weekend kan ya? Jadi di weekend ini Mas Ian dan Saki sebenarnya waktunya saya minta ya 10-15 menit. Jadi satu orang nanti ada 2 pertanyaan. Ya masih anak-anak kok, masih kecil kan? Mas Ian itu masih di bawah saya, masih 93. Saki lahir berapa? When were you born? Like 93 juga Saki. 93. How old are you, Saki? I'm 26 right now. Bodoh ya. Sama. Oke. Pertanyaan buat Mas Ian. Mas Ian bekerja di Jepang ya kurang lebih udah 4 tahun lebih. Waktu itu tahun 2016 dia berangkat ke Jepang untuk bekerja. Dulu kamu bekerja langsung ke risk management ya, Mas? Ya. Ya. Itu kalau boleh diceritakan tuh gimana sih di risk management, apa yang dikerjakan, terus job desk-mu apa di situ, dan perusahaan tuh membutuhkan risk management di situ untuk apa sih sebenarnya? Oke. Ya. Jadi di perusahaan kita main dari bisnisnya adalah kita jual beli barang. Jadi kita kita impor dari luar, kita bisa jual di dalam negeri atau kita ekspor ke luar negeri yang lain. Di situ perusahaan kita adalah B2B ya, business to business, bukan business to customer. Dan of course sebelum kita
melakukan trading, melakukan transaksi, kita harus tahu dulu background dari supplier, dari calon customer kita. Dan peran dari risk management di sini sangat krusial, karena kalau kita tidak mengerti bagaimana background dari supplier kita, nanti kita sudah tanda tangan kontrak, lalu tiba-tiba supplier kita stop atau perusahaannya bangkrut dan tidak bisa supply ke kita bakal ada problem di shortage. Kita nggak bisa supply, padahal kita sudah tanda tangan kontrak dengan customer, dan customer bisa klaim ke kita. Sebenarnya kalau misalnya ada kesalahan dari supplier, kita harusnya bisa klaim kembali ke supplier, tapi karena suppliernya bangkrut, kita miscalculate risikonya, di situ akan menjadi loss bagi perusahaan kita. Jadi begitu juga di customer, karena kita sebagian besar dari transaksi kita adalah kita kontrak short term dengan supplier, kita beli barang lalu kita jual ke customer, dan kalau kita tidak bisa mengakses risiko di customer, mereka mungkin tidak bisa membayar, akan ada account receivable, utang yang gagal bayar, kita harus tanggung kan, karena kita sudah bayar ke supplier dan itu adalah uang kita sudah terlanjur kirim barang ke customer dan mereka tidak bisa bayar, akan jadi loss ke kita juga. Jadi endingnya adalah, mungkin semua orang udah tahu kalau misalnya kita harus analisis risiko agar tidak ada loss di perusahaan, dan yang itu tujuannya. Kita harus meminimalisir risk. Kita nggak bisa meniadakan risiko ya, pasti akan selalu ada risiko, karena walaupun kita mencoba untuk mengantisipasi risiko, akan ada risiko yang tidak bisa kita antisipasi seperti corona saat ini. Kita tidak bisa antisipasi bahwa itu akan tetap selalu ada risiko di situ, dan banyak risiko yang lain. Tapi at least kita harus memanage risiko, kita harus mengantisipasi, meminimalisir risiko untuk memaksimalkan profit yang akan kita capai di masa yang akan datang. Oke, berarti Mas Adrian ini belajar supply chain juga ya? Iya. Oke. Supply chain di trading itu tentu berbeda dengan supply chain di manufacture ya? Nah, gimana sih kalau kita sebelum ngomong ke small business, ke bisnis kecil, ini kan di ultra mikro, perusahaan yang mikro bahkan ultra mikro itu dia nggak berpikir sama sekali kan terhadap manajemen risiko, bahkan dia mikir risiko aja juga kagak gitu loh. Nah, ini pengen memberikan sebuah pembelajaran baru ke teman-teman startup atau pembisnis pemula, bahwa seberapa penting sih sebenarnya teman-teman mengetahui terhadap manajemen risiko dan adanya analisa risiko. Karena itu dari Mas Ian itu ada nggak penting nggak sih sebenarnya pengusaha kecil atau pengusaha pemula itu punya pengetahuan tentang manajemen risiko, Mas Ian? Sebenarnya tentu saja manajemen risiko itu sangat penting, bukan hanya dalam bisnis, dalam apapun. Dan menurut saya tidak mungkin kalau bisnis kecil itu tidak memikirkan risiko, karena katakanlah ini bukan tentang bisnis, tentang kita yang hidup sehari-hari saja. Sebelum kita menyeberang jalan, kita melihat kanan kiri, dan itu adalah manajemen risiko. Jadi small business, mereka menentukan akan dengan dengan tipe pembayaran apa mereka menjual barang mereka pun, itu adalah manajemen risiko. Jadi ketika mereka mau beli, katakanlah sebuah perusahaan kerajinan rotan, lalu mereka mau beli bahan baku dari supplier rotan, dan mereka memutuskan untuk tidak membayar di depan, tapi mereka ingin barang itu dikirim terlebih dahulu dan mereka lalu membayar, karena itu untuk mengantisipasi risiko. Termen ya berarti ya? Ya, jadi cash on delivery dan sebagainya adalah cara yang aman untuk memanage risiko. Dan saya yakin semua perusahaan juga melakukan itu, walaupun mereka tidak mungkin dibanding dengan mereka tidak menganalisis risiko, mereka hanya tidak aware bahwa mereka sedang melakukan analisis risiko, menurut saya. Dan untuk bisnis kecil, jadi sedikit untuk sharing, yang saya lakukan di sini adalah kita menganalisis laporan keuangan dari supplier dan dari customer. Dan sementara untuk di bisnis kecil, mungkin awareness untuk menganalisis laporan keuangan lebih sedikit dibandingkan perusahaan yang sudah settle. Dan itu wajar gitu menurut saya. Tapi at least mereka yang harus mereka menurut saya mereka harus manage adalah risiko-risiko di mana
mereka tidak akan kehilangan opportunity loss. Opportunity loss adalah profit yang akan mereka dapat di masa depan, dan mereka dapat menyesuaikan itu dengan cara yang sangat simple, mulai dengan memanage atau memilih cara pembayaran yang tepat. Menurut saya yang sangat aman adalah tidak membayar di depan untuk supplier dan tidak memberikan piutang usaha yang terlalu panjang ke customer mereka. Menurut saya itu yang sangat simpel untuk memanage risiko. Oke, berarti kasus yang nyata kan ada gini, teman-teman pelaku UMKM itu kan seneng konsinyasi ke toko oleh-oleh gitu-gitu. Yang termin pembayarannya bisa 2 bulan, bisa. Itu berarti secara manajemen risiko dia juga tidak begitu aman ya, Mas Ian ya? Ya, ada risiko di situ. Cuman begini, at least kalau misalnya mereka konsinyasi di pusat oleh-oleh yang sudah ternama, mereka di situ dealing bisnis dengan orang yang sudah memiliki reputasi. Jadi secara gampang kita di sini menganalisis risiko itu hanya ada 2 kategori besar. Yang pertama adalah apakah customer akan apakah customer itu memiliki kemampuan untuk membayar utang mereka, yang pertama. Yang kedua adalah apakah customer itu memiliki willingness untuk membayar utang mereka. Wah, willingness itu yang kadang-kadang juga jadi threat juga ya bagi UMKM ya? Jelas, dan makanya kalau misalnya mereka dealing dengan pihak yang sudah ternama, at least mereka memiliki reputasi, dan ketika mereka tidak membayar utang mereka, mereka akan memiliki resiko juga untuk merusak reputasi mereka sendiri. Jadi di situ ada kayak balancing, dan di situ ada menurut saya itu adalah satu advantage untuk bisnis kecil ketika mereka berbisnis dengan partner yang memang sudah ternama gitu loh. Berarti lebih baik gini ya, kalau untuk UMKM itu lebih baik dia untuk meminimalisasi resiko, dia lebih baik menjual kepada customer yang bersifat mungkin bisa cash atau pembeliannya secara durasi paymentnya nggak begitu panjang mungkin Mas Yen, atau dia memilih kalau pengen konsinyasi ya dengan perusahaan ternama misalnya ya Indomaret, Alfamart gitu, atau oleh-oleh yang besar gitu mungkin ya. Betul. Dan di situ yang susah adalah mereka harus meneliti kontraknya dengan seksama ya, agar tidak ada poin-poin yang memberikan mereka disadvantage di situ. Jadi, nggak merugikan mereka ya. Yang menurut saya yang paling gampang untuk dilakukan adalah pertama memanage cara pembayaran yang paling aman untuk mereka, seperti dengan cash. Ataupun kalau misalnya mereka memilih untuk konsinyasi, mereka harus memilih pihak yang sudah memiliki reputasi yang baik. Dan yang kedua adalah mereka harus meneliti kontrak yang tertulis di situ. Apakah ada kontrak-kontrak yang membuat mereka disadvantage? Kayak contohnya misalnya produk ini tidak terjual, lalu itu tidak terjualnya karena misalnya pihak konsinyasinya tidak melakukan effort yang cukup, apakah pihak konsinyasi juga akan memberikan kompensasi kepada produk-produk yang expired seperti itu? Biasanya enggak sih. Biasanya kan ditanggung ya. Returnya ditanggung si supplier kan, itu yang bisa jadi bahaya juga toh. Ya, betul. Ya, menurut saya risiko-risiko seperti itu yang harus dipikirkan untuk bisnis-bisnis kecil. Tidak perlu untuk menganalisis laporan keuangan yang muluk-muluk seperti itu sih. Betul banget sih, karena memang banyak bisnis kecil yang mati karena itu juga Mas Adrian. Betul. Konsinyasi lama, retur yang dijual ditanggung, jadi dia menanggung biaya cash flow-nya itu tidak lancar karena piutangnya lama, lalu dia juga resiko-resiko terhadap barang yang di konsinyasi itu rusak ditanggung mereka. Itu jadi kadang-kadang atau enggak kadang-kadang ya banyak yang juga collapse gitu loh. Nah, betul banget Mas Adrian tadi, 2 isu tentang kemauan si partner atau reputasi si partner untuk akhirnya dapat komit itu juga perlu menjadi pemikiran bagi si UMKM ya Mas. Ya, penting, sangat penting menurut saya. Oke, mungkin nanti kalau Mas
Mas Adrian pulang ke Indonesia, mungkin kalau ada teman-teman UMKM bisa belajar banyak. Mas Adrian juga pernah dulu punya bisnis startup yang apa ya, waktu masih kuliah, lampu antik atau apa dulu, kamu pernah punya itu ya? Pernah dibeli sampai bayar Jerman atau mana itu, Mas? Ya pernah ditawarin waktu itu untuk kita jalin kontrak kerjasama, nanti kita akan ekspor, harus standarisasi di bagian ini kayak gitu. Cuman waktu itu saya dan teman-teman saya, waktu itu bukan produk saya sih, produk kita satu itu ya kayak kita masih kuliah dan segala macam, kita masih belum mikir ke sana, jadi kita harus postpone dulu waktu itu. Ya. Akhirnya ya nggak jadi. Ya, tapi someday mungkin aja kan bisa menjadi entrepreneur dengan ilmu yang kamu punya di sini, entah whatever apapun itu, perusahaan yang memang bisa mengcover untuk membantu teman-teman yang memang membutuhkan ilmu-ilmu yang karena ini tergolong langka di Indonesia. Menurut pengalaman kami itu juga risiko itu hampir orang tidak mendalami itu gitu ya, Mas Adrian ya. Bahkan melakukan. Ya, mungkin yang harus digarisbawahi adalah sebenarnya mereka itu selalu berusaha untuk mengantisipasi risiko. Itu adalah sifat yang natural ya menurut saya, karena semua orang itu pasti bukan yang ingin saya katakan adalah semua orang itu bukan risk averse. Mereka bukan semua orang itu bisa menghindari resiko, tapi mereka akan selalu meminimalisir resiko bahkan ketika mereka tidak sadari. Dan yang menurut saya, bukan harus sih, saya tidak mengharuskan, cuman menurut saya akan lebih baik untuk mereka agar mulai sekarang mereka lebih aware bahwa oke, selama ini saya sudah berusaha menganalisis resiko walaupun tanpa mereka sadari, dan sekarang mereka akan lebih baik kalau mereka berjalan satu step lebih lanjut untuk lebih mendalami bahwa dalam bisnis saya, kalau misalnya saya menganalisis resiko ini dan ini dan ini, apakah itu akan mendatangkan profit di masa yang akan datang atau tidak, kayak gitu kan? Itu menurut saya akan lebih baik. Menurut saya. Luar biasa, ini memang bisa langsung diaplikasikan ya secara simple bahasanya, lalu bisa langsung dipraktikkan teman-teman, dan pendekatan Mas yang tentang secara natural manusia itu memang aware terhadap risiko itu betul, bahkan dalam memilih pasangan pun sebenarnya dia juga menganalisa risiko kan. Iya. Ya pasti gitu kan. Kok kenapa bunyinya kenapa gitu, Mas? Pasangannya di samping. Gitu ya. Bilang enggak. Oke, saya akan terima kasih Mas Adrian. Nanti mungkin kita akan beralih ke partner Anda di samping Anda. Halo, Saki Morikawa. Hi. Hello. Yeah, I'll give you 2 questions today. Okay. Thank you for joining with us. Welcome to my channel, Brand Hunter. Thank you for having me. Yeah, how are you? How are you? I'm good. How are you? Okay, I'm fine. Okay, the first question for Saki Morikawa. Saki Morikawa. Right. Perfect. Thank you. Can you share a little bit about your experiences in sales division? Okay. So I have been working for IT company as a salesperson for about 1.5 years now, and it has been challenging since I'm still new to the company, and it's actually a Japanese branch of American IT company. So working culture is kind of mixed with Japanese and American culture. So yeah, it's nice to experience both at the same time. Jadi yang Saki bilang barusan adalah dia bekerja di satu perusahaan ini yang dia sekarang bekerja ini selama 1,5 tahun. Dan perusahaan ini adalah perusahaan IT. Yang Amerika ini branch dari perusahaan di Amerika. Jadi headquarternya di Amerika. Dan dia bekerja di branch Jepang. Jadi culture di dalam perusahaannya itu adalah culture mix dari Amerika dan Jepang, dan menurut dia ini sangat challenging karena
untuk mengelaborasi sedikit bahwa Ya. kultur di Amerika itu biasanya organisasinya adalah flat. Dan Iya. kultur biasanya organisasinya adalah bottom up, di mana Oh, di birokrasi Jepang bottom up ya dia ya. jadi Oke. birokrasinya itu sangat panjang. Kita Ya. sebagai employee yang biasa kita harus melakukan birokrasi yang sangat panjang untuk Ya. akhirnya di atas. Jadi perusahaan Saki itu kayak mix. Jadi menurut dia it's challenging dan ya dia masih struggling. Ya, berarti kayak misalnya Google Indonesia kayak gitu ya kali perusahaannya dia ya. Ya. Di Google dia branch office di Jakarta gitu kan. Ya menarik, mungkin beberapa hari lalu sebelum kita punya plan untuk ngobrol di sini, kita kan juga pernah kemarin ngobrol sama Saki juga Mas Ian ya, tentang pengalaman dia di perusahaan X itu, dia di bagian sales division, dan Saki juga udah sharing tentang pengalaman dia di sales division. Oke, Saki, the second question for you, based our experience, one of the biggest problem in small business is about selling. Okay, what do you think about that? Do you have any suggestion or opinion to small business in Indonesia about to increase their sales volume? So in my personal opinion, I think nowadays it is very important to collaborate with a social media platform, especially for like small business owners, because it costs a lot if you try to do the traditional marketing. But if you can utilize those tools, you can do the marketing for almost no cost. So I think that could very useful for small business owners. Jadi yang barusan Saki bilang adalah menurut dia small business itu lebih baik untuk melakukan marketing dengan join ke sosial platform. Karena itu lebih efektif yang pertama, yang kedua itu lebih friendly ya. Kalau misalnya di sini Saki sekedar sharing di perusahaannya yang sekarang, dia untuk melakukan penjualan dia harus pergi ke kantor klien dan dia harus dengan klien dan dia harus melakukan banyak appointment, dan menurut saya itu sangat tidak cost efficient. Tapi itu adalah memang cara Jepang untuk melakukan penjualan. Jadi sekedar, saya tidak mengatakan bahwa di bisnis di Jepang itu jelek atau harus lebih diimprove atau apa, cuman sekedar sharing di Jepang itu untuk melakukan sell, mereka masih menggunakan filosofi yang sangat tradisional. Mereka harus bertemu face to face, mereka harus melakukan banyak paperwork, mereka harus persuade, mereka harus mengajak pembeli itu untuk melihat bahwa oh ini perusahaan produk saya bagus, dan mereka harus melakukan appealing di depan calon customer mereka, dan itu sangat cost consuming gitu loh kan. Nah, untuk small business, kebetulan Saki dulu juga bekerja di salah satu small business di Jepang. I heard you work for small middle size company in the past, right, Saki? Yes, I did. In Japan or America? In Japan. In Japan, oke. Okay. Ya bener banget Mas Adrian. Memang sekarang walaupun terkesan semua UKM itu pakai digital, tetapi menurut survei itu kurang dari 2% ternyata. Perputaran transaksi untuk UKM, kan UKM di Indonesia menurut survei itu kan hampir 70 juta. Penduduknya itu 200 sekian, berarti kan 30% itu kan UKM. Nah, katakanlah satu UKM itu cuma punya karyawan 2 lah katakanlah. Berarti kan sudah 140 juta kan.
yang penyerapan tenaga kerja, tetapi dari survei ternyata yang menggunakan platform media digital atau digital marketing itu kurang lebih cuma 2%. Sehingga Saki tadi memang sangat betul bahwa efisiensi dari jaringan pemasaran digital secara biaya dia mungkin lebih budgetnya lebih murah, lebih terjangkau, karena sama-sama saya punya 10 juta di offline marketing paling dapat brosur berapa gitu kan, tetapi kita di digital ads itu kita dapat berapa juta mata gitu kan dari 10 juta itu gitu. Memang betul yang dikatakan, dan mungkin bisa teman-teman sekalian bisa langsung praktekkan. Tentu ada adjustment sana sini, itu wajar terhadap kalau produknya baju, jadi sesuaikan strateginya di digital seperti apa, seperti tadi Saki bilang, produknya sepatu pasti juga konten marketingnya pasti seperti apa. Tapi satu hal yang memang harus kita pelajari, dimanapun kita juga kemarin pernah bertemu dengan konsultan dari expert dari Indonesia, sekarang dari sales person di Jepang, bahwa isu tentang digital marketing itu memang harus dimanfaatkan. Jadi sedikit demi sedikit harus belajar ya, Mas Ian ya. Betul. Oke, mungkin gitu, Mas Adrian, Saki. Terima kasih, Saki dan Mas Adrian. Thank you so much, Saki Morikawa. When you visit to Yogyakarta? Hopefully soon. Never been there, so hopefully soon. Next year? Really? Perhaps? Hopefully. I love to. Okay, please visit to Yogyakarta and we will hang around together. All right. Thank you. Oke. Terima kasih Mas Adrian, sampai ketemu lagi. Oke, Sakin, please say hello to Indonesia. Halo. Terima kasih pelatih Mas. Ya, terima kasih. Bahasa Jepang yang coba yang berdua, bahasa Jepang untuk terima kasih dan sukses selalu pengusaha di Indonesia atau UMKM di Indonesia. Pakai bahasa Jepang, dua-duanya. So we have to use Japanese to say like, thank you for having us and good luck for all the small medium enterprise in Indonesia. Okay. 今日はありがとうございました。今は大変ですけど、みんなで頑張りましょう。頑張りましょう。Oke. Stay positive. Okay, good luck for everyone. Sukses, terima kasih Mas Adrian, Saki. Bye. Bye.